Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik, dan dengan konsentrasi yang penuh ya, sehingga bisa, menyimak, pembelajaran kali ini dengan seksama ya, dan bisa memahami materinya dengan baik. Walaupun, pertemuan kali ini kita tidak bisa tatap muka, tapi semoga tidak mengurangi semangat kalian, oke? Kalau nanti, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup atau di komentar ya. Oke. Hari ini kita masih membahas tentang gerak parabola, ini berarti udah pertemuan ketiga ya, di gerak parabola udah pertemuan ketiga, artinya ini udah pertemuan terakhir. Jadi, ini materi terakhir dan minggu depan sudah UAS ya. Jadi semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik ya. Oke, langsung saja kita perhatikan simulasi berikut ya. Kita sudah bahas di pertemuan pertama bahwa kita bisa menjumpai contoh dari penerapan gerak parabola ini di kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contohnya. Salah satunya ya ini basket ya, karena lintasan bola basket itu berbentuk parabola ya. Kemudian Bu, di pertemuan ini kita akan bahas apa? Ya. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah nih eh, keadaan benda ketika berada di titik istimewa. Titik istimewa itu di mana, Bu? Titik istimewa itu ada dua tempat. Yang pertama, titik istimewa itu di titik tertinggi di sini nih, di titik tertinggi, di titik puncak ya. Simbolnya H max. H itu ketinggian, max itu maksimum. Jadi ketinggian maksimum ya. Jadi di sini nih. Kemudian yang kedua itu di sini di titik terjauh atau di jarak terjauh. Jarak itu simbolnya S, max itu maksimum. Jadi simbolnya S max, jarak maksimum. Lalu apa lagi yang bisa kita tinjau? Waktu. Waktu itu ingat simbolnya T ya. T itu waktu. Yang akan kita peroleh dari pertemuan hari ini adalah waktu ketika benda bergerak dari titik awal sampai titik tertinggi. Nah, berapa tuh waktunya? Kemudian dari titik tertinggi menuju titik terjauh berapa? Nah, setelah itu kita akan mendapatkan berapa waktu totalnya. Ya, nih waktu dari titik awal sampai titik akhir. Nah, berapa gitu ya. Itu totalnya. Oke, langsung saja tujuan pembelajarannya ini ya. Ada dua, menjelaskan syarat benda mencapai titik tertinggi, dan jarak maksimum dengan tepat, kemudian menurunkan persamaan-persamaan ketika benda berada di titik tertinggi dan di jarak terjauh. Ya. Jadi nanti kita belajar menurunkan persamaan-persamaan. Jadi berasal dari mana itu ya. Pertama, nah kita akan bahas di titik tertinggi dulu di sini nih. Oke. Nah, yang pertama itu adalah kecepatan di titik tertinggi. Ya, kecepatan di titik tertingginya itu berapa gitu ya. Oke. Nah, kecepatan di titik tertingginya ada tiga keadaan. Yang pertama kita tinjau, oh ya, sebelum belajar pertemuan ini, yang harus kita ingat dan menjadi poin penting itu ini. Sudah dibahas di pertemuan kedua bahwa ketika kita akan meninjau gerak parabola, itu kita tinjaunya melalui dua gerak. Ada GLB dan juga GLBB. Ya, GLB itu digunakan untuk meninjau gerak parabola di arah yang mendatar, di arah yang kayak horizontal ya, atau di sumbu X yaitu GLB. Kemudian untuk GLBB itu untuk di arah vertikal atau di sumbu Y. Itu harus diingat ya, karena itu akan kita gunakan di pertemuan ini ya. Oke, jadi di kecepatan ini. Kecepatan benda ketika berada di titik tertinggi terhadap sumbu X-nya itu Vtx sama dengan V0x.
Kenapa kok Vtx sama dengan V0x? V0x itu kan kecepatan awal. Nah, ingat tadi, ketika di sumbu X, ketika di sumbu X, itu kita tinjaunya menggunakan GLB. Gerak lurus beraturan. Ingat di GLB, ketika benda bergerak, kalau GLB nih, ketika benda bergerak itu kecepatannya akan tetap, akan konstan. Artinya apa? Dia kecepatannya mau di titik manapun, mau di detik atau jam berapapun akan sama dengan kecepatan awalnya. Ya, akan sama dengan kecepatan awalnya. Makanya di sini kecepatan di titik tertinggi juga kalau terhadap sumbu S itu akan sama dengan kecepatan awalnya, sama dengan V0x-nya. Ya. Kemudian yang kedua, VTY-nya sama dengan 0. Kecepatan di titik tertinggi terhadap sumbu Y itu sama dengan 0. Kenapa, Bu? Kok bisa? Ingat tadi, di sumbu Y itu kita menggunakan persamaan GLBB. Di GLBB itu kan ada yang namanya pengaruh dari gravitasi bumi. Ingat, di graf vertikal, ketika benda berada di titik tertinggi, itu kan kecepatannya 0. Ya, ketika kita lempar benda makin atas makin lambat karena berlawanan dengan gravitasi, akhirnya kecepatannya habis sama dengan 0, gitu kan? Makanya dia jatuh lagi dari situ. Nah, dari kedua persamaan ini, dari kedua data ini, kita bisa peroleh ya Vt-nya atau kecepatan di titik tertingginya. Kalau tadi kan yang dua ini di masing-masing sumbu. Nah, kemudian yang inilah kecepatan di titik tertingginya itu berapa ya. Nah, ini Vt sama dengan V0x. Dari mana? Ingat rumus Vt di pertemuan kemarin. Vt sama dengan akar Vtx, akar Vtx ditambah rumusnya itu Vt sama dengan akar Vtx kuadrat ditambah Vty kuadrat ya, ditambah Vty kuadrat karena Vty-nya kan 0 ya, Vtx-nya V0x ya, kalau 0 ya sudah gitu ya, jadi Vt-nya sama V0x gitu. Next, tinggi maksimumnya. Tinggi maksimumnya yang tadi di titik tertinggi itu kalau mau nyari berapa meter tingginya ya pakai rumus ini. H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, ini keterangannya ini diperhatikan ya. Oke, jadi lihat sinnya dikuadratkan. Jadi nanti nilai dari sinnya itu dikuadratkan. Misalnya sinnya sudutnya itu 30 derajat. Jadi nanti sin 30 derajat itu kan 1/2 atau setengah ya. Jadi si setengah ini yang dikuadratkan. 1/2-nya dikuadratkan berapa? 1/2 kuadrat itu 1/4 ya. Nah, persamaan ini berasal dari mana? Ini ingat tinggi. Tinggi itu kan berarti vertikal. Sumbu Y ya, dari persamaan GLBB di arah vertikal. Ini dari persamaan ini. Ini pasti udah nggak asing persamaan ini. Ya. Nah, kemudian karena Vt-nya itu tadi Vty, V0-nya itu V0y karena arahnya vertikal. Maka ingat Vty di slide tadi sebelumnya. Vty itu kan sama dengan 0. Ya, kemudian V0y dikurangi 2G H max. Nah, tinggal kita pindah ruaskan. Nah, ini kan tadinya negatif. Kalau dipindah ruaskan jadi positif. Nah, karena yang akan kita cari H max-nya aja, rumus dari H max, jadi si 2G-nya dipindahkan. Nah, jadi H max sama dengan V0Y kuadrat per 2G. Itu kan. Nah, kemudian di pertemuan kemarin, minggu kemarin, kita udah cari nilai V0Y. V0Y itu sama dengan V0 sin theta. Karena ini V0Y-nya kuadrat, jadi kuadratkan V0 sin theta-nya, kan? V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadilah rumusnya ini, gitu. Ya. Next. Nah, Ibu, kemudian kan kalau tadi mah di titik puncak ya, di sini nih bolanya.
Kalau bolanya ada di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini, rumusnya pakai yang mana, Bu? Apakah pakai yang tadi? Ya, atau misalnya di soal. Di soal tuh gini ditanyanya, berapakah ketinggian bola setelah 1 detik? Misalnya ya, rumusnya yang mana? Nah, yang ini rumusnya. Karena belum tentu ketika 1 detik itu benda berada di titik tertinggi. Ya, gitu. Ini rumusnya pakai ini. Ini dari mana persamaannya? Ya dari persamaan GLBB juga. GLBB arah vertikal dengan ini ya. Ini pasti udah nggak asing. A sama dengan V6T minus setengah GT kuadrat. Tinggal diubah aja kan. Tadi kan arahnya vertikal. V0-nya ya jadi V0Y. Ya. Kemudian nilai dari V0Y itu kan tadi V0 sin theta. Ya, tinggal diuraikan. V0Y-nya diganti jadi V0 sin theta. Jadi H sama dengan V0 sin theta dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, sekarang mencari waktu yang tadi. Nah, waktu untuk mencapai ini, waktu setengahnya ya, nih setengahnya. Tuh, rumusnya ya ini, waktu untuk mencapai titik maksimum. Rumusnya V0 sin theta per J. Dari mana? Ya sama dari persamaan GLBB yang ini, VT sama dengan V0 dikurangi GT. Ya, tinggal diuraikan aja. V0-nya, VT-nya, nah VTY-nya itu kan tadi sama dengan 0. Ya, V0-nya jadi V0Y minus GTH0. Nah, tinggal kita pindah ruaskan nih. Kayak tadi, ini minus, pindah ruaskan jadi plus. Ya, karena yang akan kita cari nilai rumus dari TH max-nya, jadi G-nya kita pindah ruaskan. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Tuh. Selesai. Yang kedua yang akan kita cari itu ini. Benda ketika berada di titik terjauh, ketika di sini. Ingat, berarti ketika di titik terjauh, benda ini itu tingginya berapa? Ya tingginya 0 ya, karena ini udah jatuh, udah sama lagi kayak yang awal tinggiannya. Atau udah nyampe tanah lah istilahnya gitu ya. Jadi H-nya 0, ketinggiannya 0. Nah, pertama kita akan cari waktunya. Tadi, waktu dari titik tertinggi dari titik tertinggi nih, untuk mencapai titik terjauh itu waktunya sama kayak dari titik awal menuju titik tertinggi, itu sama waktunya. Ya, nah ini sama rumusnya ya yang tadi yang ini. Jadi, kalau kita mau cari T totalnya, nih, T total itu waktu selama benda ini, waktu selama benda melayang di udara atau waktu untuk mencapai titik terjauh. Tinggal tinggal ya yang rumus tadi dikali 2. Ya tuh, 2 dikali V0 sin theta per G. Ya, tinggal dikali 2 aja kan, dari sini ke sini, dari sini ke sini kan sama. Ya udah tinggal dikali 2 aja untuk T totalnya atau waktu totalnya. Gitu. Terakhir, jarak maksimum. Jadi, jarak terjauhnya, berapa meter tuh jaraknya bisa kita cari dengan rumus ini. V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ingat, jangan ketukar sama yang H maksimum. Nah, kalau yang S max itu sin 2 theta. Kalau yang tadi sin kuadrat theta. Kalau yang tadi mah nilai sinnya dikuadratkan, kalau yang ini mah nilai sinnya cukup dikali 2 aja. Dikali 2. Misalnya kayak tadi, sin 30 derajat. Berarti kan setengah. Jadi setengahnya dikali 2. Setengah atau 1/2 dikali 2. Berapa? Kan ya 1 hasilnya. Gitu. Nah ini dari persamaan mana? Ingat, ini kan jarak maksimum. Kalau jarak kan mendatar, berarti sumbu X. Kalau di sumbu X, kita menggunakan persamaan GLB. Di persamaan GLB, kalau mau nyari jarak, itu kan rumusnya ini. S sama dengan V dikali T. Ya. S-nya itu S max. V-nya itu V0X. V0X udah kita cari di pertemuan sebelumnya.
V0x itu V0 cos theta. Kalau tadi V0y mah V0 sin theta, kalau ini mah V0 cos theta. Nah, terus T-nya diubah ke yang tadi, yang sebelumnya nih, di slide yang tadi. T-nya itu T totalnya yang dimasukkan, waktu untuk mencapai titik terjauh. Ya ini rumusnya kan tadi 2 V0 sin theta per G. Nah, tinggal kita kali-kalikan, ini V0-nya kan ada 2. Di V0 dikali V0, jadi V0 kuadrat, terus ada 2, dikali cos theta, dikali sin theta per G. Nah, sifat trigonometri 2 cos theta sin theta, yang 2 cos theta sin theta ini bisa ditulis juga dengan sin 2 theta. Ya, jadi nilainya akan sama. 2 cos theta sin theta itu sama dengan sin 2 theta. Nah, makanya rumusnya ini. Gitu. Nah, itu untuk materi di pertemuan ketiga hari ini. Semoga kalian bisa paham. Ya, kalau belum paham, bisa diulang-ulang lagi videonya. Ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau di komentar. Oke, terima kasih yang sudah memperhatikan. Semoga pembelajaran ini bisa dipahami dengan baik. Oke, nanti kita akan belajar contoh soal dari gerak parabola ini di video yang terpisah, ya, supaya kalian bisa terlatih. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.